Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara alami, panas atau kalor dengan sendirinya akan berpindah dari benda yang bertemperatur tinggi menuju benda yang bertemperatur rendah. Menurut Wikipedia, perpindahan panas adalah salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Perpindahan panas adalah pemberian atau pengurangan panas yang mengubah temperatur suatu benda. Proses terjadinya perpindahan panas adalah suatu hukum alam. Dengan adanya suatu zat dengan temperatur yang lebih tinggi akan senantiasa menyeimbangkan temperatur benda yang saling bersentuhan. Perpindahan panas tidak hanya mengubah temperatur atau fase zat itu sendiri, melainkan panas itu merambat ke bagian atau dari bagian benda lain. Panas dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain terjadi dalam 3 cara yang berbeda, yaitu perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang mediumnya ikut bergerak atau berpindah, di mana mediumnya berupa fluida yang bergerak. Radiasi adalah perpindahan atau panas yang tanpa melibatkan suatu medium. Konduksi adalah proses perpindahan panas dari suatu bagian benda padat atau material ke bagian lainnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak ada bahan dari logam yang berpindah, melainkan molekul-molekul logam yang diletakkan di atas nyala api membentur molekul-molekul yang berada di dekatnya dan memberikan sebagian panasnya hingga suhu logam naik. Perpindahan kalor dibantu oleh elektron-elektron bebas yang bergerak di seluruh logam sambil menerima dan memberi energi panas ketika bertumbukan dengan atom-atom. Hukum konduksi panas juga disebut dengan hukum Fourier, dengan yang menyatakan bahwa tingkat perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengalir. Banyak faktor yang mempengaruhi peristiwa konduksi, diantaranya pengaruh luas penampang yang berbeda, pengaruh geometri, pengaruh permukaan kontak, pengaruh adanya insulasi, dan lain-lain. Contoh pindah panas secara konduksi adalah dengan memanaskan sebuah sendok. Salah satu ujung sendok akan saya panaskan dan ujung yang lainnya akan saya pegang. Lama-kelamaan, ujung sendok yang saya pegang akan terasa panas, padahal yang dibakar adalah ujung sendok yang lainnya. Ketika salah satu ujung sendok dengan temperatur rendah bersentuhan dengan api yang memiliki temperatur tinggi, maka energi akan berpindah dari api yang bertemperatur tinggi menuju sendok yang bertemperatur rendah. Adanya tambahan energi menyebabkan atom dan molekul penyusun sendok bergerak semakin cepat. Ketika bergerak, maka molekul tersebut akan memiliki energi kinetik. Molekul-molekul yang bergerak lebih cepat atau yang energi kinetiknya lebih besar menumbuk molekul yang berada di sebelahnya. Demikian selanjutnya sehingga molekul-molekul saling bertumbukan dan memindahkan energi. Konduksi ini terjadi karena adanya gerakan elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Di ujung logam yang dipanaskan, energi kalor pada elektron bertambah besar. Pertambahan energi panas dengan cepat dapat diberikan ke elektron-elektron lain yang letaknya lebih jauh melalui tumbukan. Dengan proses ini, panas pada logam dapat berpindah dengan cepat. Oleh karena itu, logam merupakan konduktor yang sangat baik. Berbicara tentang konduktor, ada banyak fenomena dari konduksi, yaitu seluruh permukaan wajah yang menjadi panas ketika digunakan memasak, sendok yang akan terasa hangat saat dimasukkan ke dalam teh panas, baju menjadi panas ketika disetrika, mangkok yang menjadi hangat ketika dituangkan sup, dan masih banyak lagi. Suatu perpindahan panas dapat diputuskan dengan cara menghindari sumber panas itu sendiri, serta menghilangkan medium yang menghantarkan panas. Sama halnya dengan penyebaran COVID-19 yang telah meluas di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan jaga jarak sosial atau physical distancing. Untuk menghindari sumber penyebaran COVID-19 tersebut, yang perlu digarisbawahi, jaga jarak sosial bukan berarti tidak bersosialisasi. Menjaga pola hidup sehat dan bersih juga dapat menjadi benteng tubuh kita terhadap COVID-19 dengan cara makan makanan yang bergizi, sering-sering mencuci tangan, menutup mulut ketika bersin dan batuk, serta rajin membersihkan barang-barang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Eva Reska, still by you, stay healthy and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.